Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah menikmati kasih Tuhan? Saya harap saudara-saudari sekalian dalam perlindungan Tuhan dan dalam kondisi yang baik. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema menyebarkan aib, terambil dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 21. Namun saya akan bacakan ayat yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saudara sekalian, setelah Nuh dan keluarganya meninggalkan Bahtera dan mendapatkan perjanjian dengan Tuhan, dunia akan memasuki zaman baru. Muncullah harapan akan adanya kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan dengan zaman sebelum air bah terjadi. Namun dalam zaman baru tersebut, mereka tetaplah orang-orang berdosa, tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Padahal melalui satu keluarga tersebut, dibayangkan akan dimulai sebuah zaman baru yang tidak lagi diwarnai dengan kejahatan dan kekerasan, sehingga harapan akan perubahan pada zaman tersebut hanyalah sebuah ilusi semata, karena natur dosa umat manusia yang kecenderungannya untuk berbuat kejahatan semata. Pada bagian yang telah kita baca, keburukan umat manusia tetap terlihat dalam keluarga Nuh. Di awal cerita, Nuh dikenal sebagai orang benar dan saleh, serta hidup bergaul dengan Allah. Namun karena anggur yang ia tanam kemudian menjadi awal sebuah bencana lain di dalam kehidupannya. Ia menjadi mabuk dan terbaring telanjang di dalam kemahnya. Awalnya Nuh dipandang sebagai orang yang tidak bercela di antara orang zamannya, sehingga Allah menyelamatkan dari malapetaka air bah yang menimpa bumi. Pada waktu itu juga Nuh melakukan tindakan yang tercela karena mabuk oleh anggur, dan Nuh tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Kejatuhan Nuh membuat orang lain tersandung juga. Ham, salah satu anak Nuh, melihat kondisi ayahnya yang sedang mabuk berat dan telanjang di dalam kemah ayahnya. Ham tidak dapat menahan diri untuk menceritakan aib ayahnya kepada kedua saudaranya. Bersyukurnya, kedua saudara Ham, Sem dan Yafet, tidak bersikap seperti Ham. Kedua saudaranya tersebut berupaya menutupi aurat ayahnya dengan tidak melihat ketelanjangan. Bagi Nuh, tindakan Ham merupakan suatu kesalahan besar. Ia sama sekali tidak berupaya melindungi martabat ayahnya, melainkan menceritakan hal yang memalukan itu kepada orang lain. Dapat dipahami bila kemudian Nuh menjatuhkan kutukan atas Ham, bahwa ia akan menjadi budak bagi kedua saudaranya. Saudara sekalian, kita memerlukan penguasaan diri dan memiliki hikmat dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita, apalagi diperhadapkan dengan keluarga
ataupun kesalahan-kesalahan orang lain. Hendaklah melalui kehadiran kita dapat menolong mereka, bukan justru memperparah keadaan ataupun menyebarkan aib keluarga dan orang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh anggur dan yang lainnya, sehingga kita dapat berhikmat dalam mengambil setiap keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan menentukan tindakan kita selanjutnya. Amin untuk firman Tuhan.